Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ujian akhir semester ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Nasya Mokodompit, NIM 23123002, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5, mata kuliah Pengembangan Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tema landasan Al-Quran dan Hadis dalam pendidikan. Ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu yafsahillahu lakum wa iza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud. Innal ulama waratsatul anbiya. Artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris materi. Selanjutnya itu tentang prinsip Al-Quran sebagai sumber pendidikan. Al-Quran merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam. Di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai tauhid, akhlak, serta dorongan kuat untuk menuntut ilmu. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan iman dan akhlak. Selanjutnya, peran hadis dalam membangun karakter dan pengetahuan. Hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas dan penguatan ajaran Al-Quran. Hadis yang menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi menunjukkan bahwa proses pendidikan dan penyampaian ilmu merupakan kelanjutan dari misi kenabian. Oleh karena itu, pembelajaran hadis sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki akhlak mulia, tanggung jawab, serta semangat dalam menuntut ilmu. Materi selanjutnya tentang tujuan dan manfaat pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah. Tujuannya, pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah adalah untuk menanamkan keimanan, meningkatkan pemahaman ajaran Islam, serta membentuk pribadi peserta didik yang berakhlak mulia. Manfaatnya adalah peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi generasi yang berilmu dan berkarakter Islami. Terus selanjutnya itu tantangan dan solusi pembelajaran Al-Quran dan hadis di madrasah. Tantangan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis antara lain kurangnya minat belajar peserta didik, metode pembelajaran yang menuntun, serta pengaruh negatif teknologi. Solusinya adalah guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
memanfaatkan teknologi secara positif, serta memberikan keteladanan agar nilai-nilai Al-Quran dan hadis dapat dipahami dan diamalkan oleh peserta didik. Sebagai kesimpulannya, Al-Quran dan hadis merupakan landasan utama dalam pendidikan Islam. Keduanya menjadi pedoman dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Melalui pembelajaran Al-Quran dan hadis yang baik, diharapkan lahir generasi yang mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.